Definisi PR atau Public Relations merupakan suatu proses interaksi atau jembatan penghubung antara organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, melalui komunikasi sehingga dapat mempengaruhi jalannya organisasi tersebut, baik keberhasilan maupun kegagalan organisasi tersebut. Nah, sejarah singkat PR di dunia. Dalam sejarahnya, public relations atau PR sebagai sebuah teknik karena adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh E.V. Betterly yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1906, ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat. Pada saat itu, ia mengajukan manajemen PR sebagai salah satu solusinya. Nah, karena usahanya tersebut, ia dijuluki atau dikenal atau diklaim sebagai the father of public relations. Perkembangan PR di Indonesia. Nah, PR sendiri di Indonesia disebut dengan istilah humas atau hubungan masyarakat. Perkembangannya baru-baru saja, yaitu pada tahun 1900 atau sekitar tahun 1950-an. Organisasi humas didirikan pertama kali di Pertamina, yang pada saat itu fungsinya merupakan untuk menjalin hubungan dengan publiknya, yaitu publik internal maupun publik eksternal. Apa perbedaan PR dengan marketing, advertising, dan sales? Berbicara mengenai marketing, yaitu berkaitan dengan strategi pemasaran atau marketing mix, yang mana dikenal dengan 7P, yaitu bagaimana memilih produk yang akan dijual, penentuan harga, penetapan tempat atau lokasi agar produk dapat sampai ke tangan konsumen, metode, gaya, dan kemasan, dan lain sebagainya. Mengenai advertising, yaitu memberikan informasi yang bersifat persuasif, bertujuan untuk mengajak masyarakat membeli produk yang dijual oleh perusahaan. PR juga memberikan informasi, namun informasi yang diberikan berkaitan dengan citra perusahaan. Sales berkaitan dengan promosi harga, ya, bertujuan untuk memenuhi tuntutan pasar. Contohnya itu pemberian harga atau pemberian diskon produk, demonstrasi produk, dan lain sebagainya. Adapun peran PR, menurut Dizzy dan Broom dalam bukunya Jobskins, terdapat 4 peran PR, yaitu yang pertama sebagai manajemen ahli, yang kedua sebagai fasilitator komunikasi, yang ketiga fasilitator pemecahan masalah, yang keempat teknisi komunikasi. Adapun fungsi PR menurut pakar ahli PR internasional Cultive and Center and Canfield, ada 5 fungsi PR, yaitu yang pertama menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, mengidentifikasi yang berkaitan dengan opini. Yang keempat, melayani keinginan publiknya. Dan yang kelima, menciptakan komunikasi 2 arah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang PR minimal untuk diri sendiri, yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, memiliki imajinasi atau daya kreatif gitu. Yang ketiga, dapat mengorganisir segala sesuatu. Yang keempat, berwawasan luas. Dan yang kelima, memiliki integritas personal. Contohnya itu seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atau sebagainya. Kemudian yang terakhir itu mampu menghadapi semua orang yang memiliki sifat yang berbeda atau karakter yang berbeda. Sekian jawaban dari pertanyaan tes 1 saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.